Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Susela, NPM A1A 019055 dari semester 3B, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Saya akan menjelaskan materi tentang teks anekdot. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu apa itu teks anekdot, atau bahkan mungkin ada yang belum tahu tentang teks anekdot. Nah, teks anekdot ini adalah materi yang dibahas dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang sangat populer loh teman-teman. Teks anekdot biasanya sering kita temui di berbagai media. Kalau pada zaman dahulu kita melihatnya di media cetak atau koran, namun seiring berjalannya waktu dan teknologi, teks anekdot sering sekali kita jumpai di media sosial. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali orang yang menggunakan media sosial sekarang dengan sengaja menuliskan kritikannya tetapi dibalut dengan suasana yang santai dan lucu sekaligus berbobot. Pengertian teks anekdot secara umum. Teks anekdot adalah cerita singkat yang berisi unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan teman-teman. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, lingkungan, dan sosial. Teman-teman di sini apakah pernah membaca cerita singkat atau guyonan tetapi lebih menjurus kepada kritikan? Nah, cerita singkat tersebut ialah teks anekdot, teman-teman. Dan teks anekdot ini tidak hanya berbentuk cerita. Pengertian teks anekdot juga dapat berbentuk dialog antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Teks anekdot tentunya selain memberi kesan humor, di dalam teks anekdot harus terdapat amanat, pesan moral, dan juga kebenaran secara umum. Struktur di dalam teks anekdot ada 5. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, reaksi. Dan yang kelima adalah koda. Kita bahas abstraksi dulu ya teman-teman. Abstraksi di sini menjadi teks humor paling awal yang ada di dalam teks bernama anekdot ini teman-teman. Abstrak ini ditaruh di bagian awal paragraf yang berfungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan teks tersebut. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan awal pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga, krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna yang unik. Yang keempat, reaksi. Reaksi berhubungan berat dengan struktur krisis. Jadi reaksi di sini adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Dan yang terakhir, kelima, yaitu koda. Koda adalah penutup dari struktur teks anekdot yang terakhir. Koda merupakan bagian penutup cerita dalam teks anekdot. Selain itu, teks anekdot juga memiliki ciri-ciri. Salah satu ciri-ciri dari teks anekdot yaitu harus lucu. Nah, yang pertama berupa teks yang mendekati perumpamaan. Maksud dari perumpamaan pada teks tersebut dengan struktur anekdot yang mendekati bentuk sebuah dongeng. Layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi dan ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Biasanya pada sebuah teks anekdot, terdapat tokoh atau figur yang ada dalam dunia nyata dan mudah kita temui dalam keseharian kita. Contohnya seperti orang-orang pemerintah, anggota keluarga, dan lainnya. Ketiga, memiliki sifat humoris, menggelitik, dan berbau lelucon tetapi menyindir. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teks yang berupa anekdot memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda. Semacam guyonan yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu seperti menyindir. Biasanya menyindir di sini berkaitan dengan isu sosial dalam negeri yang sudah menjadi rahasia umum. Dan yang terakhir,
harus terselip kritikan atau tujuan. Mungkin ini juga dapat menjadi salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah teks anekdot yang dimana pembuatannya akan menyelipkan kritikan dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Selain adanya struktur dan ciri-ciri teks anekdot juga memiliki kaidah. Nah, apa saja kaidah di dalam teks anekdot? Yang pertama, memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik. Yang kedua, menulis sesuai struktur, yaitu diawali dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan bagian koda. Yang ketiga, menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi. Yang keempat, memakai kata keterangan waktu lampau. Yang kelima, memakai kata predikat atau kata kerja. Yang keenam, memakai kalimat yang berbau perintah. Dan yang terakhir, dibuat secara berturut dan kronologis. Setelah mengetahui mengenai struktur, ciri khas, dan juga kaidah dalam teks anekdot, apakah teman-teman di sini sudah bisa membuat teks anekdot itu sendiri? Atau teman-teman masih bingung bagaimana cara membuat teks anekdot yang benar? Nah, kalau masih bingung atau teman-teman masih belum terbayang bagaimana cara membuat teks anekdot, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat teks anekdot yang benar dan berstruktur. Sama halnya dengan karya tulis lainnya, teks anekdot juga memiliki langkah-langkah umum untuk membuat teks ini lebih menarik untuk dibaca. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam membuat teks anekdot dengan benar dan menarik. Yang harus kamu perhatikan, yang pertama, kamu menentukan topik sebagai masalah yang akan disoroti. Selanjutnya, kamu menentukan tokoh terkait. Setelah itu, tinggal menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Lalu, kamu merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah umum untuk membuat teks anekdot dengan benar dan lebih menarik. Terakhir, saya akan memberikan sebuah video reka adegan dari contoh teks anekdot. Untuk sesi tanya jawab sekarang udah dibuka. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kuliah hukum pidana kali ini. Maaf Bu, saya ingin bertanya, kepanjangan dari KUHP itu apa ya? Ya, Saudari Sally, saya lempar pertanyaannya untuk kamu. Tolong dijawab pertanyaan dari Saudari Rahma. Saya Pak, kasih uang habis perkara. Saudari Sally, dari mana kamu tahu kepanjangan itu? Peribahasa Inggris mengatakan kalau pengalaman adalah guru yang terbaik, Pak.